Oke, yang akan kita bahas hari ini tuh bukan sekedar berita kriminal biasa ya. Kita bakal ngintip ke sebuah dunia yang tersembunyi, sebuah sistem kekuasaan bayangan di mana ternyata uang dan koneksi itu bukan cuma buat beli kemewahan, tapi juga bisa loh membengkokkan hukum itu sendiri. Nah, pertanyaannya, file Epstein itu sebetulnya apa sih? Ini penting banget, soalnya di luar sana tuh banyak banget yang salah paham. Dan untuk bisa ngerti ceritanya, kita harus mulai dari fakta yang benar. Oke, banyak yang kira ini cuma semacam daftar klien gitu aja kan? Isinya nama-nama pelaku, udah. Padahal realitanya ini tuh cuma puncak gunung es. Kita nggak lagi ngomongin daftar nama doang. Kita ngomongin jutaan, ya jutaan halaman dokumen. Isinya ada log penerbangan, email, kesaksian yang ngebuka sebuah jaringan kekuasaan yang kusut dan ya berbahaya banget. Dan di tengah-tengah semua ini, di pusat jaringannya ada satu orang, arsiteknya, Jeffrey Epstein. Coba dipahami ini, dia tuh bukan sekedar penjahat biasa, dia itu semacam penjaga gerbang yang jenius dalam menjual sesuatu yang nggak ternilai. Akses, pengaruh, dan yang paling penting, kerahasiaan buat para elit dunia. Coba kita lihat deh perubahannya. Awalnya cuma guru matematika di tahun 70-an, terus jadi ahli keuangan di Wall Street di tahun 80-an, sampai akhirnya di era 90-an dan 2000-an, dia jadi penjaga gerbang kaum elit ini. Dia pakai pesona dan otaknya buat kebangun jembatan ke dunia kekuasaan yang, ya, kayaknya nggak tersentuh sama sekali. Gimana caranya? Dia menciptakan sebuah ekosistem yang serba tertutup. Pertama, dia punya jet pribadi yang dapat julukan serem Lolita Express buat ngangkut tamu-tamunya. Kedua, dia punya pulau pribadi yang terpencil, semacam surga, di mana hukum seolah nggak berlaku. Dan yang paling ngeri, rahasia para tamunya ini dijadiin semacam polis asuransi gelap, alat pemerasan yang sempurna. Oke, sekarang kita lihat siapa aja sih yang kejebak di dalam jaringannya ini. Dari pangeran sampai presiden, dokumen-dokumen ini pelan-pelan ngebongkar topeng orang-orang yang selama ini kita anggap, wah, nggak tersentuh. Ini benar-benar kayak dekonstruksi kekuasaan dalam skala besar. Contoh yang paling gampang ya Pangeran Andrew. Ada tuduhan langsung dari seorang korban, Virginia Giuffre, dan itu benar-benar mengguncang fondasi kerajaan Inggris. Masalahnya, ini bukan cuma soal satu orang kan? Tapi soal gimana sebuah institusi yang umurnya ratusan tahun itu mati-matian mencoba melindungi citranya sendiri biar nggak hancur. Terus kita lihat deh paradoks politiknya. Bill Clinton seorang Demokrat, Donald Trump seorang Republikan. Dua kutub yang beda banget kan? Tapi ternyata nama mereka ada di jaringan yang sama. Ironis banget, justru Trump yang tanda tangan undang-undang buat ngebuka file ini, namanya sendiri ikut keseret. Ini bukti nyata banget kalau kebusukan kayak gini tuh nggak kenal batas partai atau ideologi. Nah, ini dia poin kuncinya. Mau ada vonis pengadilan atau enggak, cuma dengan nama lo tercatat di dokumen ini aja, itu udah kayak hukuman sosial. Ini benar-benar menghancurkan otoritas moral mereka. Sebuah noda yang kayaknya nggak bakal bisa hilang di mata publik. Tapi kasus ini tuh nggak cuma soal nama-nama besar loh. Di dalamnya ada detail-detail aneh, simbol-simbol yang bikin kejahatan ini jadi terasa di luar nalar. Dan ini yang ngebuka pintu buat macam-macam teori konspirasi. Salah satu yang paling bikin kaget, ya ini. Ada potongan kain kiswah penutup Ka'bah yang disucikan oleh miliaran muslim. Itu dikirim ke Epstein. Rumor yang beredar, dijadiin karpet. Ini bukan sekedar hadiah kan, ini simbol arogansi budaya yang, wah, kelewat batas. Dan dari sini nih muncul satu teori konspirasi besar, yang ternyata sumbernya cuma dari salah cetak sepele. Jadi, di sebuah dokumen ada kata bank. Yang hasil pindaiannya jelek banget, kelihatan kan di sini? Nah, hasil cetakan jelek ini dibaca sama sebagian orang sebagai Baal. Itu nama iblis kuno yang sering dikaitkan sama pengorbanan anak. Langsung dong, ini memicu kepanikan moral massal. Tapi ini nunjukin sesuatu yang lebih dalam loh. Publik itu udah saking nggak percayanya sama sistem, sampai mereka lebih milih cari penjelasan gaib buat ngejelasin kejahatan yang rasanya emang nggak masuk akal. Oke, semua ini akhirnya membawa kita ke pertanyaan terbesar. Kalau semua ini udah kebongkar, terus keadilannya mana? Kenapa kita nggak lihat ada penangkapan massal? Kenapa kok sepi-sepi aja? Coba lihat angka ini deh. Lebih dari 3 juta halaman dokumen dirilis ke publik. Itu kan lautan informasi ya. Tapi ironisnya, dari lautan bukti ini, konsekuensi hukumnya dikit banget. Kenapa? Ya, frustrasi publik itu meledak karena dua hal utama. Pertama, banyak dokumen penting yang disensor. Ya, alasannya sih buat ngelindungin korban, tapi tetap aja bikin frustrasi. Kedua, kematian Epstein yang kebetulan banget di sel tahanannya. Nggak ada dalang utamanya, ya udah rantai pertanggungjawaban hukumnya jadi kayak putus gitu aja.
Ujung-ujungnya semua ini cuma soal satu kata, impunitas. Apa itu? Kekebalan hukum. Kemampuan buat berbuat apa aja tanpa takut kena hukuman. Nah, inilah inti dari skandal Epstein. Ada metafora kuno yang pas banget buat ngegambarin ini. Katanya, keadilan itu kayak jaring laba-laba. Jaring itu bisa nangkap lalat-lalat kecil, tapi kalau ada burung besar yang nabrak, jaringnya bakal robek dan burungnya terbang bebas. Dan kayaknya itulah yang terjadi di sini. Jadi kita ditinggalin dengan pertanyaan ini di kepala kita. Rahasianya udah kebongkar. Tapi, dalam sistem yang dibangun oleh yang berkuasa, untuk yang berkuasa, siapa yang benar-benar bakal diminta pertanggungjawaban? Jawabannya mungkin ya ada di tangan kita semua untuk terus menuntutnya.